Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap sehat ya, tetap di rumah. Tetap semangat belajarnya. Baiklah, hari ini Ibu mau menyampaikan materi sistem perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan atau reproduksi itu macamnya ada dua. Satu, reproduksi vegetatif atau istilahnya perkembangbiakan aseksual atau tidak kawin. Yang kedua, perkembangbiakan generatif atau seksual atau secara kawin. Apa toh perbedaan dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif? Nah, perhatikan. Perbedaan dari perkembangbiakan vegetatif dan generatif antara lain. Nomor 1, induk. Untuk perkembangbiakan vegetatif itu hanya melibatkan satu induk. Jadi tidak ada induk jantan, tidak ada induk betina. Kemudian keturunannya nanti berasal dari bagian tubuh induknya. Sehingga sifat keturunan sama persis dengan sifat induknya. Kemudian kalau perkembangbiakan generatif yaitu melibatkan dua induk. Ada induk jantan, ada induk betina. Nah, kemudian didahului dengan adanya pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara gamet jantan dan gamet betina. Sehingga nanti sifat keturunannya bervariasi, yaitu gabungan antara induk jantan dan induk betina. Ya, saya ulangi. Jadi perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dan generatif, yang pertama, vegetatif hanya melibatkan satu induk. Tidak ada induk jantan, tidak ada induk betina. Yang kedua, keturunannya berasal dari bagian tubuh induknya. Yang ketiga, sifat keturunannya sama persis dengan sifat induknya. Sedangkan perkembangbiakan generatif, yang pertama, melibatkan dua induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Yang kedua, didahului dengan pembuahan, yaitu peleburan antara sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina. Ketiga, sifat keturunannya bervariasi, yaitu gabungan antara sifat induk jantan dan sifat induk betina. Nah, saya lanjutkan. Perkembangbiakan vegetatif itu dibedakan lagi menjadi dua macam. Satu, vegetatif alami, artinya terjadi dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan, berarti ada campur tangan manusia. Contoh perkembangbiakan vegetatif alami, ini saya contohkan antara lain satu, akar rimpang atau istilahnya rhizom, yaitu akar yang tumbuh mendatar di bagian bawah permukaan tanah. Jadi bentuknya mirip akar, kemudian berbuku-buku. Pada ujungnya terdapat kuncup. Pada setiap buku
terdapat daun yang berubah menjadi seperti sisik. Nah, dan di setiap ketiak sisik inilah nanti terdapat tunas. Jika tunas pada ujung rizom maupun pada ketiak akan tumbuh menjadi tumbuhan atau tanaman baru. Dan perlu anak-anak ketahui, tanaman baru ini masih bergabung dengan tanaman induknya sehingga membentuk rumpun. Ya, saya ulangi, rimpang atau rizom itu akar yang tumbuh mendatar di bawah permukaan tanah, kemudian bentuknya berbuku-buku. Pada setiap ketiak buku-bukunya nanti dapat tumbuh menjadi tanaman baru, tapi masih tetap bergabung dengan tanaman induknya, sehingga nanti ketika tumbuh tanaman baru akan membentuk rumpun. Nah, contohnya apa? Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara rizom atau akar rimpang yaitu lengkuas. Kalau bahasa Jawanya laos. Kemudian kunyit atau kunir. Kemudian temulawak dan sansevieria. Ya. Kemudian contoh perkembangbiakan vegetatif alami yang kedua yaitu gerageh atau stolon. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, pada gerageh ini juga terdapat buku-buku dengan tunas-tunas yang dapat tumbuh menjadi organisme baru. Nah, kuncup bagian ujung umumnya menyentuh tanah. Kemudian setelah jauh dari induknya akan membelok ke arah atas, tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak menggunakan stolon ya atau gerageh yaitu pegagan dan arbei. Ini tumbuhnya menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian kalau rumput teki itu geragehnya tumbuh di bawah permukaan tanah. Ya. Sekarang yang ketiga, perkembangbiakan vegetatif menggunakan tunas adventif. Tunas adventif yaitu tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang maupun pada ketiak daun. Contohnya yaitu tanaman cocor bebek, kesemek, dan sukun. Kalau cocor bebek yang sering kalian buat main-main dulu, kita ambil satu daun, kemudian kita letakkan di tanah yang lembab, tengahnya kita tindih pakai batu atau apapun itu. Nanti pada samping-samping dari daun itu tumbuh tanaman baru. Yang keempat, perkembangbiakan vegetatif alami secara umbi lapis. Umbi lapis yaitu tunas yang mengalami modifikasi yang terdiri atas batang pendek yang dibungkus oleh daun-daun yang berdaging menyerupai sisik. Nah, contoh umbi lapis yaitu pada bawang merah, bawang putih, dan bakung. Selanjutnya yang kelima, perkembangbiakan vegetatif menggunakan umbi batang. Umbi batang tumbuh di dalam tanah, ujungnya menggembung membentuk umbi. Umbi ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama ya tepung. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan umbi batang yaitu kentang dan gembili. Selain sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, umbi batang ini bisa juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan.
Jadi pada umbi batang ini nanti akan tumbuh-tumbuh tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru lagi. Selanjutnya umbi akar. Umbi akar ini juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Bedanya umbi akar ini tidak berkuncup, tidak berdaun, tidak bertunas, dan tidak pula berbuku-buku. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi akar contohnya wortel dan dahlia. Berikutnya tunas. Tunas sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, yaitu tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Contohnya pisang dan bambu. Ya, bisa dipahami ya. Itu tadi beberapa contoh cara perkembangbiakan vegetatif secara alami. Sekarang perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Berarti ada campur tangan dari manusia. Apa saja contoh perkembangbiakan vegetatif buatan? Yang pertama, stek. Stek yaitu pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Ada dua macam, yaitu stek daun dan stek batang. Stek daun berarti kita menanam daun atau bagian dari daun. Contohnya cocor bebek dan begonia. Yang kedua, stek batang berarti kita potong sebagian dari batang atau cabang yang sudah cukup umurnya. Kemudian kita tanam, maka akan menjadi tumbuhan atau tanaman baru. Contohnya ketela pohon, sirih, melati, mawar, dan waru. Kemudian yang kedua mencangkok, ya, yaitu dengan cara memilih cabang yang umurnya sudah cukup, kemudian kita kerat, kita beri, kita bersihkan, kemudian diberi sabut kelapa, diberi media tanam tanah, dibungkus. Nah, ini nanti yang akan kita praktekkan nanti kalau kita sudah ketemu dan tatap muka. Berikutnya menempel dan mengenten atau menyambung. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Nah, sebagai tugas akhir, anak-anak wajib mengerjakan soal pada Google Form yang linknya ada di bawah. Ya, demikian. Jangan lupa belajar ya, pelajari buku yang sudah kalian punyai. Tetap semangat, tetap berdoa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.